Saya akan menjelaskan tentang diagnosis atau penegakan diagnosis dari si COVID-19 ini. Diagnosisnya tentu saja harus tetap melewati standar pemeriksaan biasa. Pertama adalah anamnesa atau penggalian anamnesa, penggalian riwayat penyakit oleh dokter, kemudian pemeriksaan fisik, baru dilakukan pemeriksaan penunjang seperti radiologi dan lab. Nah, ini berkaitan dengan lab ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rapid test dan swab atau PCR. Jadi untuk si COVID-19 ini kan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Jadi virus SARS-CoV-2 ini dia adalah virus RNA dengan materi genetik RNA. Dia bisa dideteksi langsung, jadi kita bisa cari virusnya langsung di dalam tubuh penderita, orang yang diduga menderita, atau kita bisa melihat sisanya, istilahnya setelah virusnya hilang, kan akan ada kekebalan tubuh. Nah, kita bisa mendeteksi kekebalan tubuh atau mencari virusnya langsung. Untuk mendeteksi virusnya langsung, prosesnya akan lebih sulit dan lebih panjang. Ini yang kita kenal dengan swab atau PCR. Istilahnya kalau swab ini kita akan mencari virusnya dari hidung dan tenggorokan, tempatnya di mana dia ada. Pengambilan sampelnya agak sulit dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kualifikasi khusus seperti yang di lab, dan hasilnya agak lama. Tapi kalau sudah terkonfirmasi dengan ini, jadi PCR atau swabnya positif, itu yang akan kita sebut sebagai pasien confirm atau pasien yang positif dengan COVID-19. Dan ini yang kalau gejalanya berat atau sedang harus kita isolasi. Kemudian yang beredar, yang marak sekarang adalah screening dengan rapid test. Rapid test ini adalah tes cepat sebenarnya. Dia adalah untuk deteksi dini. Kita pakai sampelnya adalah pakai sampel darah. Bisa pakai darah dari ujung jari ini kapiler, tapi sensitivitasnya sangat rendah, atau dari darah vena seperti ini. Rapid test itu bentuknya seperti tes pack sih sebenarnya, tes pack untuk kehamilan itu. Tapi sampelnya darah. Kalau tes kehamilan kan pakainya urin, ini darah. Nah, dari hasil rapid test ini, kita bisa tahu seseorang itu pernah terinfeksi atau tidak. Tapi seperti kita ketahui juga, rapid test ini false negatif sama false positifnya tinggi. Jadi dia nggak bisa dibilang positif atau negatif hanya dengan itu. Hanya dengan tes pack itu aja. Harus dilanjutkan dengan PCR atau swab kalau dia reaktif. Jadi kita nggak bilang positif itu, rapid test positif itu positif, tapi reaktif. Karena berarti si orang ini sudah pernah terpapar oleh virus itu dan memiliki kekebalan tubuh. Nah, masalahnya yang perlu kita ketahui, apa virusnya masih ada, apa enggak. Kalau virusnya masih ada, berarti itu terkonfirmasi positif COVID. Kalau dia reaktif, tapi PCR-nya negatif atau swab-nya negatif, berarti dia sudah kebal terhadap virus itu. Jadi stigmanya sekarang di masyarakat kan kalau rapidnya reaktif aja sudah dibilang positif, itu bukan seperti itu. Jadi rapid test itu hanya reaktif atau non-reaktif dan harus dilanjutkan dengan PCR kalau reaktif. Dan apapun itu, mau reaktif atau non-reaktif, orang tersebut yang sudah di rapid itu harus isolasi mandiri juga tetap selama 10-14 hari. Karena orang yang diperiksa rapid test adalah orang-orang yang diduga memiliki kontak dengan kasus-kasus konfirmasi atau memiliki resiko tinggi untuk terkena itu. Misalnya orang dengan riwayat perjalanan ke daerah merah yang sudah banyak, misalnya dari Jakarta atau dari Surabaya, atau ada riwayat dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif begitu. Jadi tidak untuk dijauhi. Rapid test positif pun, reaktif pun bukan berarti dia pasti terkena COVID-19 ini, karena ada beberapa virus yang strukturnya mirip dengan COVID-19 ini. Jadi memang harus dikonfirmasi dengan PCR atau si swab ini.